Pelajaran kelima, pikiran kreatif dalam individu. Kita telah melihat bahwa ada kecerdasan kreatif yang hadir secara universal, dan fakta bahwa kita dapat mengenalinya menunjukkan kecerdasan dalam diri kita yang mengenalinya harus dari jenis yang sama. Apa sifat kecerdasan yang kita amati, dan hubungan pikiran individu dengan pikiran kosmik, akan kita selidiki dalam bab ini dan selanjutnya. Studi modern tentang psikologi eksperimental telah mengungkapkan banyak hal yang dapat membantu mahasiswa metafisika mengenai sifat pikiran individu, dan dengan analogi, setidaknya, pikiran universal. Kami menemukan bahwa manusia memiliki pikiran dengan dua cara bertindak yang berbeda. Kedua fase aktivitas ini disebut subjektif dan objektif. Asterisk studi yang cermat mengungkapkan kesatuan esensial dari aktivitas-aktivitas ini dan interaksinya, sedemikian rupa untuk membuktikan bahwa pikiran kesatuanlah yang bertindak dalam kedua kasus tersebut. Pikiran objektif adalah apa yang dikembangkan manusia untuk memungkinkannya berhubungan dengan lingkungannya dan mempertahankan dirinya dalam dunia bentuk dan sensasi. Bayi lahir ke dunia murni subjektif. Itu mungkin tidak menggunakan tujuannya fakultas sampai kontak dengan lingkungan objektif. Tetapi pada saat kelahirannya, kemampuan objektifnya mulai berkembang. Terasa dinginnya sistem saraf sensorik yang menjadi agen pikiran objektif membawa kesan itu ke otaknya. Sistem sensorik ini dirancang untuk memungkinkan pikiran berhubungan dengan lingkungannya dan melindungi tubuh melalui sensasi dan peringatan yang didaftarkan olehnya. Seiring berjalannya waktu, anak mengembangkan serangkaian kegiatan objektif yang sebagian besar dengan meniru gerakan, suara, dan perilaku orang tuanya. Di tahun-tahun awal, lingkungan membentuk seorang anak, di tahun-tahun berikutnya dia berhasil. Pikiran objektif dengan sistem saraf sensorik di bawah kendalinya mengatur sebagian besar aktivitas otot-otot sadar. Jika saya mengangkat tangan untuk memukul tuts piano, saya melakukannya dengan kehendak pikiran objektif. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, melalui tindakan yang berulang-ulang, kebiasaan tindakan terbentuk, dan kemudian gerakan tersebut dilakukan secara tidak sadar atau di bawah arahan pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, pikiran subjektif atau bawah sadar ditemukan untuk mengontrol fungsi tubuh yang tidak disengaja seperti detak jantung, kontraksi dan perluasan paru-paru, dan pencernaan makanan. Kita tidak harus memikirkan hal-hal ini secara sadar, mereka dilakukan secara tidak sadar. Fakta penting tentang pikiran bawah sadar adalah ini, ia adalah pembangun tubuh, atau pikiran kreatif. Di bawah arahannya, sel-sel kehidupan baru terus-menerus dilahirkan untuk menggantikan sel-sel yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan meninggal. Sel jantung baru lahir setiap menit, sel paru baru, jaringan saraf baru. Karena setiap tindakan menghabiskan energi dan dengan demikian menghasilkan limbah dalam sistem, pikiran bawah sadar harus menyibukkan diri dengan membuang limbah melalui darah, pori-pori, ginjal, paru-paru, dan sistem limbah, dan pada saat yang sama membangun sel-sel kehidupan baru, untuk menggantikan yang lama. Jari-jari kita, misalnya, akan segera aus jika terbuat dari baja, tetapi karena terbuat dari daging yang hidup, jari-jari itu tidak perlu aus karena diperbaiki setiap hari oleh pembangun tubuh. Demikianlah kegiatan yang luar biasa terus-menerus terjadi di dalam diri kita, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, yang sama sekali tidak kita sadari, dan 1 juta pelayan sistem masing-masing bergegas ke tempat yang telah ditentukan untuk melakukan tugasnya seperti pekerja. Jadi memang benar bahwa, setiap hari adalah awal yang baru, setiap ibu adalah dunia yang baru, karena kita bangkit dengan tubuh yang diperbarui yang begitu sering direkonstruksi sehingga setiap organ dan jaringan pasti dilahirkan kembali dalam waktu 1 tahun, atau kurang. Sementara penyembuh tidak pernah menyadari kegiatan ini dan tidak akan lagi berpikir untuk mencoba mengarahkannya daripada presiden kereta api yang akan mencoba untuk memerintah geng bagian, pada saat yang sama karena kegiatan ini terjadi maka badan baru dapat dibentuk, demonstrasikan, karena di bawah rangsangan keyakinan dan pemahaman, suatu kesan yang pasti tentang kesehatan dibuat pada setiap sel baru sebagaimana ia dilahirkan dan dengan demikian organ itu menjadi utuh. Semua agen rekreasi ini sangat rentan terhadap sikap mental dan mencerminkan pemikiran kita kesehatan atau penyakit. Misalnya, darah diketahui mengandung agen tertentu untuk pemusnahan kuman berbahaya. Kuman dianggap sebagai penyakit yang diobjektifikasi. Agen-agen ini biasanya mendekati orang asing, mengelilinginya, benar-benar menutupinya dengan saus untuk membuatnya enak dan terus memakannya. Tetapi jika individu tersebut secara mental tertekan dan negatif, penjaga kecil tubuhnya mencerminkan sikapnya, tidak menutupi kuman dengan saus dan menolak untuk memakannya.
Kemudian masalah terjadi. Fakta ilmiah ini menunjukkan kebenaran Alkitab ketika dikatakan, seperti orang yang berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia di dalam tubuhnya. Duniaku kosong, dingin, dan semua tidak baik, sementara di sana menunggu kehendak saya. Pikiran kreatif dengan kekuatan kebaikan yang tak terpakai. Namun semuanya tidak dicari. Visi datang, saya mengerti. Saya berpikir sebuah pikiran, dan, dengan pikiran itu, duniaku, terbakar. Berkobar ke dalam bentuk, dan, dengan pikiran itu, dari kabut primal. Cinta, lembut, hangat. Terlintas dalam kemegahan jiwaku. Tidak lagi dalam ketakutan. Sementara malaikat menulis di gulungan surga. Seorang Kristus ada di sini. Pikiran ini impersonal dan dikendalikan oleh kesan. Bahwa aktivitas kreatif mencerminkan sikap mental kita, seperti yang kita lihat dengan jelas dari contoh-contoh ini, membuktikan fakta menarik lainnya, bahwa pikiran bawah sadar dan fungsinya sepenuhnya berada di bawah kendali kesan yang dibuat padanya. Artinya, ia bertindak sebagai agen kreatif, secara alami sejalan dengan kesehatan dan penciptaan kembali, yang asli darinya, tetapi, di sisi lain, ia tidak memiliki tujuannya sendiri terlepas dari pikiran objektif, dan jika pikiran objektif memberinya kesan penyakit, ketidaksempurnaan, ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit, dan sebagainya, ia segera mulai mencipta sesuai dengan itu. Oleh karena itu, kita melihat bahwa pikiran bawah sadar atau kreatif sama sekali tidak bersifat pribadi, itu tidak memiliki tujuan sendiri. Sekali lagi, itu tunduk pada kontrol dengan sugesti, dan, akhirnya, itu sepenuhnya deduktif. Deduktif. Dengan deduktif, kami maksudkan bahwa dibutuhkan saran apapun yang diberikan dan kemudian menyusun ide lengkap tanpa bantuan lebih lanjut dari pikiran objektif. Banyak orang telah memiliki pengalaman mempelajari aturan atau prinsip dalam matematika tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah dengan itu. Akan tetapi, saat akan tidur, mereka telah menyerahkan masalahnya ke pikiran bawah sadar, hanya untuk terbangun di malam hari dengan semua masalah terselesaikan. Pikiran yang tidak bisa tidur, dengan daya deduktif yang sempurna, telah mengerjakan semuanya untuk mereka. Nilai fakta ini bagi penyembuh adalah, bahwa dia tahu bahwa ketika dia memberikan pengobatan dia tidak perlu tidur malam sambil menahan pikiran. Yang harus dia lakukan adalah memberikan ide atau konsep kesehatan yang sempurna kepada pikiran, yang akan segera mulai melaksanakannya dalam ekspresi sempurna di dalam tubuh. Lihat pelajaran 16. Siswa harus mengingat fakta-fakta ini tentang pikirannya, kreatif, impersonal, dan deduktif. Dalam pelajaran 29 dia juga akan menemukan bagaimana ia bertindak secara intuitif dengan menghubungi pikiran universal dan mengambil sumber dayanya. Dalam pelajaran 14 ia dapat mempelajarinya sebagai pusat emosi. Pikiranlah yang tidak pernah lupa, itu juga peramal, dan dapat menyampaikan dan menerima pesan telepati. Sebuah fakta yang sekarang diakui secara ilmiah. Akhirnya, melalui pikiran inilah manusia melakukan pendekatannya kepada yang universal karena, seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya, pikiran ini dan alam semesta berbagi sifat yang sama, karena keduanya kreatif, impersonal, dan deduktif. Pikiran ini bekerja bukan sebagai bagian yang terpisah tetapi sebagai aktivitas individual dari alam semesta. Melalui itu yang universal dapat bertindak di bidang yang khusus. Melalui perluasan kesadaran manusia akan kualitas-kualitas batin dari pikiran ini, dia akhirnya dapat menghubungi yang universal dan melaluinya dia pada akhirnya berharap untuk mengetahui kebenaran. Manusia tidak dapat menurunkan Tuhan ke levelnya tetapi melalui pikiran batinnya dia mungkin berharap untuk naik ke titik di mana dia dapat memahami yang tak terbatas secara lebih universal. Jika siswa memasukkan pikiran ini, bahwa pekerjaannya adalah perpanjangan dari kesadarannya sendiri untuk memahami yang tak terbatas, dia akan didorong untuk usaha tertinggi serta diisi dengan inspirasi tertinggi. Apakah saya begitu tinggi untuk mencapai tiang atau pegang lautan dengan jengkalku? Aku akan diukur dengan jiwaku. Pikiran adalah standar manusia. Kita juga tidak boleh gagal untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa tidak ada pemisahan nyata antara apa yang kita sebut pikiran objektif dan subjektif dari individu. Kita kemudian akan memahami bahwa tujuannya adalah ekspresi luar dari diri sejati yang telah kita pelajari dengan istilah alam bawah sadar. Kemudian ketika kita memahami bahwa diri sejati adalah pikiran yang tak terbatas menemukan ekspresi konkret dalam diri kita sebagai gelombang menemukan ekspresi konkret di dada lautan, kita siap untuk merasakan kesatuan esensial dari semua makhluk dan masuk ke dalam realisasi dari guru, saya katakan kamu adalah dewa.
Dalam persepsi ini, manusia dapat naik ke ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya karena itu adalah proklamasi emansipasi jiwanya. Tidak ada lagi dia yang menyadarinya terikat oleh kredo, pengakuan, preseden atau tradisi. Dia bebas dengan kebebasan yang menyenangkan. Hidupnya lengkap, karena dia menyatu dengan Yang Maha Hidup. Kebijaksanaannya adalah yang tertinggi, karena roh adalah gurunya. Dibebaskan dari semua belenggu, jiwanya dapat terbang ke ketinggian kekaisaran dan luhur sampai dia berdiri bersama anak-anak Tuhan di gerbang kota surgawi. Realisasi, saya naik ke kesadaran akan sifat seperti dewa dari jiwa saya sendiri. Saya hari ini sadar akan persatuan saya dengan Tuhan dan Bapa kita semua, yang berada di atas segalanya, melalui segalanya, dan di dalam kita semua. Dalam kesadaran tinggi ini saya berani mengklaim yang terbaik dari semua yang ada. Saya tidak membuat klaim bodoh tentang kekuasaan karena saya mengenal Dia yang saya percayai. Saya tahu dan berani menegaskan kekuatan luar biasa dari kejantanan saya. Dan jika saya belum mengeluarkan semua kekuatan laten saya masih akan mengklaim kepemilikan mereka dan terus maju menuju tanda panggilan Tuhan yang tinggi di dalam jiwa saya sendiri. Saya satu dengan kehidupan, saya satu dengan kebijaksanaan, saya satu dengan cinta. Semua yang dimiliki Bapa adalah milikku, dan saya bermegah dalam kemandirian jiwa saya dari segala sesuatu, sementara saya beristirahat dalam kesadaran bahwa tidak ada pemisahan antara saya dan Bapa. Jika saya merasakan pemisahan seperti itu, sekarang saya membuangnya dari saya selamanya dan melanjutkan dalam kegembiraan persatuan abadi saya dengan Yang Maha Baik, Tuhanku dan Allahku. Saya bersyukur atas persepsi jiwa saya sendiri ini.